Halo teman motret, selamat datang lagi di channel saya TDT. Berdasarkan request dari temen saya, ada yang nanya, Bang, gimana sih caranya merawat kamera? Nah, saya akan kasih tahu nih teman-teman ya, cara yang menurut saya nih, cara ini yang saya suka dalam merawat kamera. Teman-teman, kalau merasa channel ini berguna atau bermanfaat teman-teman, jangan lupa teman-teman share ke teman-teman lainnya dan juga di like dan komen. Belum yang subscribe, silakan teman-teman pikir kalau ini berguna, bermanfaat, silakan teman-teman subscribe. Kalau nggak berguna, silakan teman-teman jangan subscribe. Nah teman-teman, oke langsung aja, nggak usah basa-basi. Saya pusing kalau ngeliat channel orang basa-basi muter-muter. Saya akan berikan tahu cara merawat kamera versi saya. Yang pertama teman-teman ya, teman-teman perlu yang namanya ada dry box teman-teman. Dry box ini penting teman-teman. Jadi di sini saya simpen macam-macam nih teman-teman. Ini ada kamera-kamera digicam saya dan ini ada silika gel. Silika gel ini ada umurnya teman-teman, jadi teman-teman harus tahu. Biasanya supaya saya yakin, kadang-kadang nggak kelihatan ya teman-teman dari metal di sini. Saya juga pakai ini ya teman-teman ya. Ini murah buat teman-teman, saya kasih nanti linknya di bawah biar teman-teman bisa beli. Jadi ini bisa cek dari suhunya dan juga kelembapannya. Ini taruh di sini jadi teman-teman bisa lihat supaya jangan sampai kita lihat di sini katanya suhunya udah ngaco gitu kan, tapi kita nggak ketahuan, itu nanti fatal teman-teman. Jadi mendingan beli kayak ginian, ditaruh biar kita bisa longok, bisa lihat setiap saat kalau misalnya ada yang berubah atau misalnya silika gelnya udah jelek, kita bisa lihat dari sini teman-teman. Jangan sampai udah keburu jamuran dan saja baru nanti kita nyesel gitu. Ditanya, Mas kan saya udah pakai dry box, kok bisa jamuran juga? Iya coba dilihat dong itu di suhunya berapa, humidity-nya, kelembapannya berapa. Kalau misalnya ngaco, ya rusak juga teman-teman mau pakai dry box juga. Ini teman-teman saya kasih tulisannya ini, untuk kelembapannya itu 40, saya kasih tulisannya sini. Kelembapan itu 40 sampai 50% ya teman-teman. Jadi yang di bawah ini 40 sampai 50%. Nah, kalau untuk suhunya itu jadi buat teman-teman yang ruangannya ber-AC itu hati-hati. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan jamur. Karena kalau lensanya itu jadi dingin, di sini ruangannya lembab 28 derajat dingin, kita dibawa ke depan nanti dia jadi berembun teman-teman. Kalau udah berembun nanti dalamnya bisa keluar jamur teman-teman. Ini saya taruh di gcam saya di sini teman-teman, karena di lemari saya yang itu udah gak muat gitu. Sombong amat. Nah, tips saya juga buat teman-teman, kalau yang nginep di hotel kita bawa kamera, itu hati-hati teman-teman. Kamera kalau bisa ditaruh di kamar mandi, jangan sampai pagi-pagi kita lihat baru mau potret pagi-pagi berembun semuanya, lensanya semua berembun. Itu paling bahaya banget teman-teman. Berembun kita keluar berembun, nanti berjamur dah tinggalan lagi. Jadi suasana kamar hotel kan dingin biasanya, atau kamar kita dingin, jadi masukin ke sini dan beli ini teman-teman. Ini juga penting teman-teman, silika gel elektronik ini penting juga. Saya kasih linknya di bawah, jadi temen pakai yang ini tinggal masukin yang ini teman-teman gitu. Kalau teman-teman
nggak mau beli yang dry box yang elektronik, teman-teman. Kalau saya punya lemari yang dry box yang elektronik itu lebih safety, lebih aman, dan juga saya masukin ini juga teman-teman di dry box saya, di lemari elektronik saya. Kenapa? Karena biar saya bisa lihat dengan jelas, ada dua pengukuran teman-teman. Jangan sampai udah keburu rusak kan nggak kelihatan gitu, karena dia tuh nggak bunyi teman-teman ya. Dry box itu nggak ada yang bunyi, nggak seperti lemari pendingin, dia diem aja, tiba-tiba suhunya berubah atau kelembapannya berubah, rusak, udah berjamur semua. Jadi belilah kayak gini nih, penting banget buat ditaruh, jadi kita juga bisa ngecek diintip kan karena tulisannya besar. Nah sekarang kita masuk ke cara merawat kamera. Nah teman-teman, kamera yang saya pegang ini DSLR 5D Mark II, ini kamera kerja teman-teman. Jadi ini sering banget dipegang di sini itu keringetan semua nempel di sini, yang ada akhirnya ngembang, karet-karetnya ngembang, bener nggak teman-teman? Jadi kayak gini nih, lihatnya kayak gini tuh teman-teman. Ini karetnya udah nggak ada. Ini karetnya udah ketas kayak begini nih, pendek-pendek begitu, ini semua karetnya copot teman-teman. Ya, kayak gitu teman-teman. Ini kenapa teman-teman? Kenapa? Karena ini keringat teman-teman. Keringat kita itu bahaya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai jam tangan juga kadang-kadang kita pakai jam tangan, tiba-tiba dia bisa copot sendiri besi, karena ya keringat kita itu lumayan bahaya. Jadi kalau teman-teman habis pergi motret keluar, biasakan itu semprot. Ini semprotan saya lagi dipinjam teman lagi. Semprot biar debu-debunya hilang semuanya. Kedua, habis itu dilap teman-teman, dilap yang bersih. Nah, lapnya gimana supaya keringat kita nggak ada di situ? Saya ada ini teman-teman, ini namanya foam cairan serbaguna. Teman-teman sih terserah mau pakai cairan apa aja, yang penting jangan yang cair ya teman-teman. Belilah yang kayak gini, yang kayak foam teman-teman, kayak foam. Kalau kayak foam begini dia lebih aman teman-teman. Nggak mungkin dia masuk ke dalam sampai netes-netes. Kalau kayak gini tuh lebih aman, teman-teman bisa buat pakai sikat-sikat, gosok-gosok. Ya teman-teman. Jadi nggak mungkin dia sampai netes masuk ke dalam elektronik kita, karena dia bentuknya foam gitu teman-teman. Yang paling penting itu di bagian pegangan tangan ini, lap, biar keringatnya itu nggak merusak rubber, karet-karetnya. Cairannya teman-teman mau pakai yang ini, foamnya ini serbaguna ini bisa yang untuk sofa atau untuk jok mobil atau yang kayak gitulah kira-kira teman-teman. Yang penting jangan cairan ya teman-teman. Belilah yang foam. Biasa kalau yang foam itu jauh lebih aman. Gitu teman-teman. Ini teman-teman sikat. Yang mana tuh yang ada bekas-bekas keringat, yang ada putih-putih gitu teman-teman. Nah, itu udah bekas-bekas keringat, itu biasanya itu yang bahaya teman-teman, itu bahaya banget. Baru kita lap nanti sampai bersih gitu. Pakai lap, pakai air lagi nggak sih? Enggak sih, saya sebenarnya teman-teman nggak pakai air lagi, dia udah wangi gitu. Dilap semuanya
sama tadi yang disemprot-semprot teman-teman. Inilah yang di sini nih penting. Ini juga yang di sini penting teman-teman. Yang penting yang bekas pegang tangan sama yang diselip-selipan itu penting banget teman-teman. Tuh, biar kamera-kamera kesayangan kita itu nggak cepat rusak ya teman-teman. Nah, paling dari saya gitu aja sih teman-teman. Sama tips saya juga biar teman-teman yang mau ganti lensa itu juga harus tahu caranya ganti lensa. Hati-hati, nggak langsung main buka dalam keadaan banyak angin. Nah, itu penting banget. Jadi kalau bisa ya jangan ya pas situasi lagi kencang anginnya teman-teman buka ganti lensa ya nanti ya bisa kotorannya masuk ya teman-teman. Kedua juga setiap habis selesai penting banget ini disemprot teman-teman. Jangan sampai udah berkerak teman-teman motret ada botol-botolnya karena sensornya kotor dan nanti susah dibersihin. Kenapa? Karena udah lama banget nggak pernah dibersihin. Jadi habis potret, biasakan selalu semprot-semprot supaya jangan sampai ada debu-debu atau apa yang nempel di sensor, teman-teman. Itu aja dari saya, cara tips saya untuk merawat kamera supaya jangan sampai kamera nanti kayak gini. Ini saya beli second sih murah ya teman-teman. Jadi emang babak belur kayak begini. Kalau kebiasaan saya itu selalu saya minta dirawat yang rapi ini. A7 Mark II saya itu seperti kayak baru karena setiap habis dipakai juga selalu saya lap, saya bersihin jangan sampai ada berkas-berkas atau bercak-bercak dari keringat. Nah, untuk yang sekarang teman-teman juga bisa beli yang kayak gini sih teman-teman supaya bisa buat jaga keringat kita nggak langsung nempel ke dalam bodi atau karet rubbernya si kamera gitu teman-teman. Ini juga lumayan berguna teman-teman untuk kamera kesayangan teman-teman semua. Oke, cukup segitu. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kalau bermanfaat teman-teman silahkan share ke teman-teman semua supaya kita bisa berbagi kebaikan ini teman-teman supaya teman-teman punya teman itu terbantu dengan video saya cara merawat kamera gitu, teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Nama saya Teddy T. Motret terus!